Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan, pada saat ini kembali lagi kita akan mempelajari ringkasan sekolah Sabat, pelajaran yang ke-11 dengan judul Merindukan Lebih Banyak Hal. Imamat pasal 23 ayat 3 sebagai ayat tema. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Nah, mari kita akan pelajari lebih dalam lagi sekolah Sabat kita. Para penulis Perjanjian Baru menyajikan kisah Perjanjian Lama sebagai simbol kebenaran rohani. Ya, saya percaya saudara setuju itu. Paulus menampilkan penyeberangan Laut Merah sebagai simbol baptisan. Yohanes Pembaptis mempersembahkan hewan korban di bait Allah sebagai simbol Yesus menebus kita. Dalam kitab Ibrani, hari Sabat dalam penciptaan dan penaklukan Kanaan disajikan sebagai simbol perhentian yang Allah berikan untuk umatnya. Untuk itu ada beberapa bagian yang kita akan pelajari. Yang pertama adalah suatu simbol baptisan dan suatu simbol penebusan. Bagian yang ketiga adalah suatu simbol perhentian. Ya, bagaimana kita akan memasuki perhentian, tidak memasuki perhentian, dan perhentian masa yang akan datang. Nah, mari kita lihat suatu simbol baptisan. Apa yang dimaksud dengan simbol baptisan ini? Anda buka dalam Ibrani pasal 9 ayat 9 dikatakan, misalnya Paulus mengatakan bahwa bait suci ia adalah merupakan kiasan masa sekarang, ya. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Nah, 1 Korintus pasal 10 ayat 2. Ada simbol dan juga realita tentunya, ya. Apa yang dimaksud dengan simbol? Simbol adalah contoh yang membantu kita untuk memahami berbagai hal yang ada, ya. Banyak simbol dalam kisah Perjanjian Lama, terlebih khusus dalam bangsa Israel keluar dari Mesir. Simbol-simbol ini menolong kita untuk memahami kebenaran-kebenaran rohani. Kadang-kadang Tuhan harus menjelaskan kita melalui simbol dan ada realitanya. Mari kita lihat simbol. Ada satu contoh di sini. Di Laut Merah, orang-orang Israel meninggalkan perbudakan Mesir dan memasuki kebebasan kehidupan baru di bawah naungan awan. Nah, apa dia punya realita yang terjadi? Ya, saudara-saudara sekalian, baptisan kita menandai akhir dari perbudakan dosa dalam hidup kita dan awal dari kehidupan baru dalam Yesus Kristus, ya. Luar biasa, ya. Ada sinkronasi antara simbol ini dan apa yang terjadi atau realita yang harus umat Tuhan hadapi. Mari kita lihat. Tuhan memberi mereka makan mana. Bangsa Israel makan mana ketika mereka ada di perjalanan keluar dari tanah Mesir. Nah, Yohanes pasal 6 ayat 48 dikatakan di sini, Yesus adalah roti hidup. Bagian berikut simbol dan juga realita. Minum air yang mengalir dari batu. Bangsa Israel minum air yang mengalir dari batu. Di sini dikatakan Yesus adalah air hidup. Saudara-saudara sekalian, ya, memang ada hal-hal yang menarik ketika kita pelajari. Ada simbol-simbol yang tentunya realitanya adalah cocok, sinkron dengan apa yang sementara kita lalui di masa-masa sekarang ini. Yang berikut adalah suatu simbol penebusan. Yohanes pasal 1 ayat 36, masih juga simbol penebusan, ya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari korban yang digambarkan dalam Imamat pasal 4 ayat 32 sampai 35 yang merupakan simbol Yesus? Saya percaya Anda sudah baca, ya. Ingatlah bahwa darah adalah simbol kehidupan. Kalau Anda buka dalam Imamat pasal 17 ayat 11, mari kita lihat apa ini simbol dari ayat yang sudah saya bacakan tadi. Yang menjadi simbol, si pendosa meletakkan tangannya di atas domba. Ini berbicara tentang korban, ya. Ketika seseorang mau mempersembahkan korban, ini yang terjadi, saudara-saudara sekalian. Si pendosa meletakkan tangan di atas domba. Apa realita yang terjadi? Kita mengakui dosa kita kepada Yesus. Tumpangkan tangan, ya, di atas domba itu melambangkan pengakuan kepada Yesus. Yang berikut, simbol mereka sendiri yang menyembelih hewan itu. Korban itu harus disembelih oleh si pendosa.
Apa dia punya maksud di sini? Kita mengakui bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Nah, yang berikut, apalagi simbol yang bagus untuk kita pelajari. Iman mengoleskan sedikit darah di tanduk mezbah. Imam mengoleskan sedikit darah di tanduk mezbah dan menumpahkan sisanya. Nah, ini dia saudara-saudara sekalian. Realitanya, darah yang ditumpahkan Yesus di kayu salib dapat menebus kita. Simbol, lemaknya dibakar di mezbah korban bakaran. Kita menyerahkan hidup kepada Yesus. Dan yang terakhir, imam mengadakan upacara penebusan. Realita yang terjadi, Yesus mengadakan penebusan atas dosa-dosa saya dan saudara-saudara. Menarik ya, simbol ini saudara-saudara sekalian, dan kegenapan-kegenapan yang terjadi. Yang berikut, memasuki perhentian. Ibrani pasal 4 ayat 3. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat peristirahatan. Kalau Anda buka dalam Ibrani pasal 3 dan 4, Paulus menggunakan simbol dari perjanjian lama untuk membahas topik perhentian. Ibrani pasal 4 ayat 2 saya akan bacakan. Tuhan berjanji kepada Israel bahwa mereka akan menemukan perhentian setelah mereka menempati Kanaan. Namun hanya mereka yang percaya dan bertekun yang dapat masuk perhentian tersebut. Kita harus sepenuhnya percaya, beriman pada janji Kristus untuk masuk kepada perhentiannya. Ketekunan adalah kunci untuk bersekutu dengannya setiap hari. Anda perhatikan di sini, ketekunan adalah kunci untuk bersekutu dengannya setiap hari, ya. Ibrani pasal 4 ayat 2 dan juga 12 dikatakan di sini, di mana kita dapat menemukan janji-janji, bagaimana kita dapat mempercayainya, bagaimana kita dapat bertahan oleh membaca firman dan iman. Saudara-saudara sekalian, kita harus menjadi pelaku firman. Kita Wahyu katakan, berbahagialah mereka yang membaca, mereka yang mendengar dan melakukan firman itu. Yang berikut, kita masuk kepada tidak memasuki perhentian. Mazmur pasal 95 ayat 11. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk tempat perhentian. Wah, luar biasa ayat ini saudara-saudara sekalian. Ibrani pasal 4 ayat 3 katakan, alasan Paulus, ya, mungkin pada awalnya tampak membingungkan bagaimana sumpah Tuhan terkait dengan hari Sabat dan penciptaan. Kita berbicara tentang simbol-simbol. Paulus menampilkan ketidaktaatan orang Israel yang menghalangi mereka memasuki Kanaan. Kenapa mereka sampai tidak masuk Kanaan? Sebagai simbol penolakan mereka terhadap Yesus sebagai suatu bangsa. Sejak awal penciptaan, Tuhan memutuskan memberikan perhentian kepada semua anaknya, tetapi tidak semua dari mereka yang berhasil mendapatkannya. Ternyata perjalanan bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, banyak generasi yang tidak sampai. Itu melambangkan penolakan yang akan terjadi juga kepada Yesus ketika Yesus datang ke dunia ini. Saudara-saudara sekalian, Anda boleh baca dalam Yesaya 30 ayat 15, Yeremia 6 ayat 15, Matius pasal 11 ayat 29. Intinya begini, Tuhan menjanjikan perhentian bagi jiwa. Kita memperolehnya ketika kita sepenuhnya berserah kepada Kristus. Kemudian hidup kita secara bertahap dihubungkan dengan tujuan kekal Allah. Ibrani pasal 4 ayat 6-7 dikatakan, kita masih dapat memasuki perhentian ini. Tetapi sangat penting kalau kita pelajari adalah bagi kita untuk membuat keputusan. Saat yang tepat untuk memasuki perhentiannya adalah hari ini. Jadi pilihan kita, apakah kita akan memasuki perhentian yang disediakan Tuhan atau tidak memasuki perhentian itu, saudara-saudara sekalian. Itu jawaban kita yang harus kita jawab ketika pertanyaan itu muncul di dalam hati kita. Dan bagian yang terakhir, perhentian masa depan. Ibrani pasal 4 ayat 9. Jadi masih tersedia satu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sudah lebih jelas ya. Perhentian ini yang dimaksud adalah berbicara tentang hari Sabat. Ibrani pasal 4 ayat 8. Bukan Yosua memimpin umat Israel ke tempat perhentian ketika mereka memasuki Kanaan? Bukankah yang disebut dalam Mazmur pasal 95 yang juga dikutip Paulus? Apakah yang sedang Paulus bicarakan? Mari perhatikan kembali simbol-simbol. Ada perhentian di masa yang terkait dengan Kanaan surgawi dan Sabat. Anda boleh baca juga dalam Ibrani pasal 4 ayat 10 dan juga
ayatnya yang ke-11. Anda perhatikan di sini. Perhentian ini mencerminkan perhentian Tuhan pada hari Sabat pertama di Eden. Ini menandakan bahwa kita dapat berhenti dari pekerjaan kita dan percaya pada keselamatan. Persiapan terbaik yang dapat Anda miliki untuk kedatangan Kristus yang kedua kali, dan karena itu memasuki Kanaan surgawi, adalah perhentian dengan iman yang teguh kepada keselamatan yang besar yang dibawa kepada kita pada kedatangannya yang pertama. Anda harus percaya kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi. Kita telah pelajari pada sahabat-sahabat yang lalu di mana cara menguduskan Sabat, bagaimana prinsip-prinsip tentang hari Sabat, bagaimana ritme tentang perhentian, dan pelajaran kita pada hari ini. Ada satu perhentian khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai penutup saya akan baca kutipan yang terakhir. Kita akan diselamatkan selamanya ketika kita masuk melalui gerbang ke dalam kota itu, Yerusalem baru. Kemudian kita dapat bersuka cita bahwa kita diselamatkan untuk selamanya. Namun, hingga saat itu tiba, kita perlu memperhatikan pengajaran rasul-rasul, memiliki pengetahuan tentang Kanaan, menyanyikan lagu-lagu Kanaan, bersuka cita dalam pengharapan memasuki Kanaan. Semua itu tidak membawa anak-anak Israel ke kebun anggur dan kebun zaitun di tanah perjanjian. Mereka dapat menjadikan milik mereka dalam kebenaran hanya dengan berusaha, dengan memenuhi persyaratan, dengan menjalankan iman yang hidup kepada Tuhan, dengan menerapkan janji-janji kepada diri mereka sendiri. Luar biasa saudara-saudara sekalian, ini janji Tuhan yang saya percaya ini yang akan kita tuntut bagi Tuhan. Mari kita berjalan bersama dengan Kristus, dan mari kita dapatkan satu hari perhentian yang adalah simbol di mana kita dapat bersekutu dengan Tuhan di dalam kerajaan surga dan Yerusalem baru yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, orang muda dimanapun Anda